mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib beribadah. Kapan dia wajib ibadah? Kalau dia sudah balik, kemudian akalnya sempurna dan ilmu sudah sampai pada dia, maka dia wajib beribadah. Jelas ya? Siap. Nah, Allah berfirman, perhatikan ke depan. Wa ma khalaqul jinna wal insa, dan aku tidak ciptakan jin dan insan. Insan itu manusia, illa kecuali liya'budun. Artinya apa liya'budun? Agar kita beribadah. Oke. Kalau tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, dan contoh ibadah itu adalah ini. Ibu diciptain jadi orang nih, jadi manusia sama Allah nih. Kata Allah tujuannya apa? Biar pada ibadah. Pertanyaannya, udah pada sholat belum kita? Udah. Berarti udah ibadah kan? Ada Quran? Udah. Tahu? Sedekah? Umroh haji sebagian udah. Sebagian belum. Oke. Mengabdi kepada orang tua? Udah. Menafkahi keluarga? Udah. Kalau memang tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, dan contoh ibadahnya adalah ini, berarti kita sudah belum beribadah? Sudah, ya kan? Kalau tujuan sudah tercapai, biasanya kita ngapain? Tujuan sudah tercapai nih. Gue mau ke pasar ah, ke pasar mana? Pasar Gembrong, ngapain? Mau nyari ini pokohan. Sampai di pasar Gembrong dapat pokohan. Tercapai nggak tujuannya? Kalau udah tercapai tujuannya, apa yang kita lakukan biasanya? Masih muter-muter di pasar? Pulang. Kenapa pulang? Udah selesai, tujuannya udah beres. Emang gue kemarin pengen beli daun pokohan doang. Setelah dapat tujuannya tercapai, pulang. Betul nggak? Pada mau kemana nih ibu-ibu? Mau ke Al-Ikhlas ngapain? Ngaji. Kalau ngajinya udah beres, berarti tercapai nggak tujuannya? Kalau udah tercapai ngapain? Pulang. Tujuan kita diciptakan buat ngapain? Udah belum ibadahnya? Kok nggak pada pulang? Ayo. Udah pada ibadah nih Pak ini. Kenapa nggak pada pulang? Nggak balik sama Allah gitu? Kan udah pada ibadah. Hah? Belum dipanggil? Nah, di sini rahasianya. Kalau memang tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah, udah selesai misi kita nih. Kalau main di game mah mission accomplished gitu, misi selesai, beres. Tapi ternyata menariknya ayat ini, ingat tadabur ya. Tadabur itu bukan hanya baca, resapi, pikirin, renungin gitu. Apa maksud Allah ngomong begini ya? Oh ternyata ternyata kata beribadah, lihat budun ini, kecuali hanya untuk beribadah Pak Didi. Ternyata kata ibadah itu punya akar kata yang sama dengan kata hamba. Ibadah dan hamba itu punya akar kata yang sama. Apa akar katanya? Abada dan abid. Hurufnya sama nggak? Ain, ba, dal. Ain, ba, dal. Yang ini fathah semua, abada artinya ibadah. Kalau yang ini abid artinya hamba. Oh ternyata Allah menciptakan kita bukan hanya untuk beribadah tok. Terus ngapain dong? Allah ingin kita ini diciptakan untuk beribadah, dan di waktu yang sama kita harus menghamba kepada Allah. Gitu. Jadi nggak berhenti di ibadah. Karena kalau hanya untuk ibadah belum ada ibadah kok. Terus kalau kita dalamin, iya. Kalau udah ibadah berarti misi selesai nih. Tujuannya tercapai kan? Iya. Kok kita nggak dipanggil balik sama Allah ya? Kan udah selesai. Beres pulang. Orang ke pasar Gembrong itu pulang kok. Orang kita apa tadi? Beli pokokan sampai pulang. Kita datang ke sini buat ngaji, pulang. Ini kita diciptakan buat ibadah. Udah ibadah, tapi kok kita nggak pulang-pulang ya? Oh, karena ternyata bukan hanya ibadah. Karena selain ibadah, kita disuruh menghamba, menghamba kepada Allah. Menghamba itu artinya menurut. Yang namanya hamba itu menurut apa nggak sama Allah? Iya, harus nurut. Jadi gak cukup ibadah,
ibadah dan nurut sama Allah. Itulah hakikat hamba. Berarti mengamalkan Quran ya Pak ya? Iya, jadi nggak berhenti di sholat, nggak berhenti dibaca Qurannya, masih ada misi yang belum selesai, makanya belum pada keluar kita. Ya, tujuannya belum selesai, bukan hanya ibadah dan menghamba. Ibadahnya udah, menghambanya mungkin yang masih belum. Itu yang membuat kita belum balik-balik kepada Allah. Masih dikasih kesempatan hidup untuk menyempurnakan misi ini. Misi kita adalah apa? Ibadah dan menghamba kepada Allah. Jelas di sini? Jelas ya? Kalau sudah jelas lihat lagi di sini Bu, perhatikan ini penting, pakai banget memahami ini. Lihat ayat ini, ada kata insan nggak di sini? Ada kata insan ya? Insan. Ada kata hamba nggak di sini? Ada ya? Ada insan, manusia, ada juga hamba. Berarti tidak Allah ciptakan jin dan kita sebagai manusia kecuali agar kita berevolusi, bertransformasi, berubah dari manusia menjadi seorang hamba. Jadi manusianya udah. Kalau gitu ada bedanya nggak ya manusia dengan hamba? Ada nggak kira-kira? Kalau Allah tidak ciptakan kita sebagai manusia kecuali berproses menjadi seorang hamba, berarti ada nggak beda antara manusia dengan hamba? Ada. Ini bedanya. Sebelum bicara tentang perbedaan manusia dengan hamba, kita bicara persamaannya dulu. Oke. Apa sih persamaan manusia dengan hamba? Manusia dan hamba, perhatikan Ibu, sama-sama punya ego dan hawa nafsu. Kita sebagai manusia pasti punya ego dan punya hawa nafsu. Dan ketika kita menjadi seorang hamba, kita juga masih punya itu, punya ego dan hawa nafsu. Sampai sini jelas? Sekarang baru bicara perbedaan. Kalau persamaannya adalah punya ego dan hawa nafsu, kalau bicara perbedaannya apa dong antara manusia dengan hamba? Lihat perbedaannya. Kalau manusia itu dia punya ego dan hawa nafsu, tapi dia nggak nurut ketika berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Dia punya ego dan hawa nafsu, tapi dia suka nolak kalau diarahin sama Allah. Kalaupun dia nurut, banyak tapinya Bu ayat. Ya, tapi kan gitu. Dikerjain sih, tapi banyak tapinya. Itu manusia. Sedangkan hamba, dia punya ego dan hawa nafsu, tapi ketika berhadapan dengan ayat Allah, dia nurut. Apalagi dia nerima. Apalagi dia kerjain tanpa tapi. Nah itu hamba. Jelas persamaan dan perbedaannya? Apa persamaan manusia dengan hamba? Punya ego dan hawa nafsu. Perbedaannya? Manusia akan nurut, kalau hamba nurut. Manusia itu suka nolak, hamba nerima. Manusia itu banyak tapinya, kalau hamba nggak pakai tapi. Pinter-pinter. Dari situ, kalau yang namanya hamba itu harus nurut, tunduk, patuh sama Allah, akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa job description atau tugas pokok seorang hamba adalah ini: diatur, diperintah, dan dilarang-larang sama Allah. Itu job desk-nya hamba. Apa nih ya Allah tugas pokok saya nih? Karena kamu seorang hamba, tugas pokok kamu adalah diatur-atur, dilarang-larang, dan diperintah-perintah sama Allah. Itu tugas pokok kita. Main jobnya itu diatur, bukan ngatur. Gitu. Apa tugas pokok kita Bu? Diatur, bukannya ngatur. Bukan ngatur. Iya, bukan ngatur, tapi diatur. Itu tugas pokoknya hamba itu. Dan ternyata Allah memerintahkan kita, Allah ngatur-ngatur kita, Allah larang-larang kita, itu bukan tanpa tujuan. Apa tujuan Allah melarang, mengatur, dan memerintah kita? Tujuannya supaya apa? Supaya hidup kita bahagia. Gitu.
manusia yang nggak mau diatur sama Allah, nggak mau dilarang, nggak mau diperintah, maka dia akan tetap jadi manusia. Dia nggak akan dia tidak akan menjadi seorang hamba. Dan ketika dia menjadi manusia, pasti hidupnya kurang bahagia dibanding manusia yang siap menjadi hamba. Contoh paling sederhana, pakai banget sederhananya, ya. Nanti pulang kajian ini jam 11, ibu pengennya hujan atau cerah? Cerah. Begitu kajian kita tutup, mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wah, hujan. Jangan sok soleha. Ibu bakal ngomong apa? Ya. Jangan sok soleha. Kita pengennya terang. Begitu selesai kajian, hujan, nggak pakai mendung. Langsung ya hujan. Itu pertanyaannya, yang nurunin hujan jam 11 nanti itu siapa? Yang ngatur siapa tuh? Allah. Begitu Allah atur hujan turun, kita bilang ya hujan. Ucapan ya hujan itu menunjukkan kita tuh nggak suka diatur sama Allah dengan turunnya hujan jam sekian. Pertanyaannya, waktu kita bilang ya hujan, jujur deh, suasana hati kita nyaman apa enggak? Beda dengan lisan seorang hamba. Dia pengennya cerah. Begitu kajian selesai hujan, hamba nih. Dia paham job desk-nya cuma diatur sama Allah. Maka ketika Allah atur jam 11 hujan, yang keluar dari lisannya bukan ya hujan, tapi alhamdulillah hujan. Waktu dia bilang alhamdulillah hujan, suasana hatinya lebih nyaman nggak dibanding yang bilang ya hujan? Jawab. Mana yang lebih happy hatinya? Yang bilang alhamdulillah. Benar nggak sih? Yang bilang ya hujan itu udah macam-macam tuh. Pressure hujan. Kulit banget deh. Mana mobil baru dicuci kata Pak ini. Motor baru kita cuci, hujan lagi. Itu udah nggak bahagia hidupnya. Tapi yang hamba tadi, dia cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Selesai. Karena dia bersyukur, akhirnya suasana hatinya nyaman, bahagia. Wah hujan pas nih buat doa nih, waktu yang pas buat doa, dia doa. Yang tadi ngomong ya hujan masih kesel, mau doa dia malas. Udah keburu kesel suasana hatinya, jadi gak bahagia. Itu kalau bicara hujan. Ya, sebagian besar dari kita sudah beribadah kepada Allah sesuai dengan ayat tadi. Tidak aku ciptakan jin dan jamaah al-ikhlas kecuali buat beribadah. Udah pada ibadah nih, udah pada begini nih. Tapi ada nggak orang yang sudah beribadah tapi belum menghamba kepada Allah? Ada. Maksudnya gimana Pak Indra? Dia udah sholat, tapi dia nggak sabaran orang. Padahal sabar perintah Allah bukan? Iya. Dia udah sholat, rajin banget sholatnya, tapi dia nggak bisa memaafkan orang lain. Padahal memaafkan orang itu perintah Allah bukan? Jadi kalau dia rajin sholat tapi nggak bisa memaafkan orang, berarti dia sudah beribadah, tapi belum menjadi hamba yang menurut sama Allah. Gitu. Kira-kira kita ini posisinya sekarang manusia atau hamba? Nah, lagi OTW Pak gitu ya. Lagi OTW kan menuju hamba. Kalau ibu yang jawab bahwa ibu ini masih manusia, OTW menuju hamba, maka bisa dipastikan kehidupan ibu itu masih kurang bahagia. Bener apa enggak sih? Bener lah gitu jawabannya. Iya. Jadi kalau kita belum bahagia hidup kita, pastikan karena kita belum menghamba kepada Allah. Bu Didi, ceritanya Bu Didi punya masalah nih sama Bu Oli nih, ada clash. Yang salah Bu Oli jelas-jelas Bu Oli salah, misal. Terus karena Pak Didi ngaji, kata Pak Didi, udah Bu maafin aja Bu Oli, udah maafin aja. Tapi Bu Didi kekeh, enggak, saya nggak mau maafin, biasa aja udah maafin Pak. Ya deh, rajin sholat, rajin ke kajian.
Tapi ketika suaminya bilang udah maafin aja, udah saya nggak mau maafin. Padahal memaafkan orang itu perintah Allah bukan? Tolong baca buku ini. Tolong baca buku. Jadilah pemaaf, bawah sampai itu. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang boleh. Makasih Bu Didi. Huzil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Siapa yang bilang? Siapa yang nyuruh? Allah. Allah nyuruh kita jadi orang pemaaf. Lewat lisan Pak Didi, lewat lisan suaminya, diingetin Bu Didi. Udah pun maafin aja boleh. Enggak, kebiasaannya Pak kalau dimaafin. Allah yang nyuruh maafin, ibu nggak mau maafin. Ya nggak sih? Nah, di titik itu Bu Didi ini manusia apa hamba? Di titik itu manusia. Karena dia manusia, maka pasti hidupnya nggak sebahagia ketika Bu Didi mau berubah menjadi hamba. Kenapa? Kan dia nggak mau maafin Bu Oli ini, ya kan? Dia mau haji nih. Udah dimaafin Bu Oli, nggak usah mau maafin dia Pak. Ingat, orang yang tidak mau nurut sama Allah pasti hidupnya nggak akan bahagia. Kebayang nggak? Bu Didi nggak mau maafin Bu Oli, duduknya sebelahan sekarang. Gitu. Udah nggak bisa maafin, duduknya sebelahan lagi. Emang nyaman tuh selama kajian berjalan? Iya, makanya. Leher kaku nih mulai ke kiri juga. Ada dia lagi nih, begini. Iya, leher jadi nggak enak mulai ke kiri. Mau senyum nanggung. Betul nggak sih? Tapi begitu Bu Didi mau memaafkan, jadi nyaman nggak duduk begini? Nyaman. Ngobrol enak, nengok kiri kanan enak. Begitu Bu Didi tidak mau memaafkan, maka selama itu hatinya akan menderita. Ingat, hamba itu bahagia, manusia itu kurang bahagia. Memaafkan itu perintah Allah. Jadi Allah perintahkan kita memaafkan orang supaya hati kita nyaman, supaya hati kita bahagia. Iya gak sih? Ayo, siapapun di antara kita yang hari ini masih punya musuh dalam hati, yang kita berdek banget sama orang itu, kita belum bisa memaafkan, coba ibu pikirin, yang menderita ibu yang tidak memaafkan atau orang itu? Orang yang paling menderita ketika tidak mau memaafkan orang lain adalah diri kita. Kita sebel banget sama si Fulan, sampai tidur kita pikirin dia mau tidur, langsung mikirin dia kesel banget berarti. Ya si Fulannya lagi ngopi, minum teh tarik. Ntar kita ketemu lagi minum teh talua lagi. Itu gede banget ngeliat dia nyata ya itu. Dia nggak tersiksa, kita yang tersiksa. Kenapa? Nggak mau jadi hamba sih, nggak mau diatur sama Allah. Akhirnya kita yang tersiksa. Tadi tujuan Allah mengatur, memerintah dan melarang untuk agar kita bahagia. Jadilah pemaaf, jelas kan? Jelas banget. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil urf, ajak orang lain berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, kata Allah. Jangan peduliin. Maksudnya apa? Jangan habiskan waktu dan tenaga kita untuk urusan-urusan yang jahil, yang bodoh. Jangan habisin. Kata Allah tuh. Berarti kalau ada berita-berita yang jelek, gitu ya, ada pejabat korupsi sekian M, itu berita bagus atau jelek? Nah, kalau jelek itu kita disuruh ambil perhatian atau tinggalin kata Allah? Tinggal. Wa'arid an jahilin, biar bahagia. Ibu nggak mau nurut sama Allah. Begitu Allah bilang jangan pedulikan hal-hal yang bodoh, termasuk orang yang korupsi dan sebagainya, ibu tiap hari terjadi berita. Ya Allah, lihat pakai BB di 15M, jadinya dia makan 15M, yang ini 100M. Ibu pantengin tuh berita yang gendek, yang bodoh, yang sakit hati siapa? Kita. Kenapa? Allah bilang wa'arid anil jahilin, jangan pedulikan berita-berita yang jelek. Ibu pantengin dulu. Bangun tidur nonton berita tuh udah tuh. Gak di mana-mana Pak korupsi Pak. Kata orang yang kayak gitu jangan lihat.
Apalagi perintah Allah kepada hambanya selain beribadah, ya tadi Allah suruh kita jadi pemaaf kan. Yang kedua, lihat surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashiyin. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sabar itu perintah Allah bukan? Nah, iya, sabar itu perintah Allah. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi belum sabar? Siapa contoh? Iya kan, bukan ini. Sholatnya malah kencang benar, sholatnya sabar belum bisa nih. Padahal Allah yang nyuruh wasta'inu bis-sabri, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dulu apa sholat dulu? Ayat ini. Sabar, siapin stok sabar dulu yang luar biasa. Iringi dengan sholat itu perintahnya loh. Oh, sabar itu perintah Allah. Iya, sabar itu perintah Allah. Kalau sabar itu perintah Allah, Bapak itu pernah dengar hadis ini? Pernah dengar hadis ini Bapak Ibu sekalian? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Pernah nggak dengar hadis ini? Pernah kali ya? Pernah. Hadis ini yang ini hanya penggalan dari hadis yang banyak ini gitu loh. Hadis yang kami sekali hadis ini. Nah, yang saya sambil biru ini yang ini. Saya gini. Nah, gitu. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Apa sih artinya Pak? Kita baca lengkap ya. Kita baca lengkap. Kebaca nggak Pak? Ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Boleh tolong bantu baca dong. Langsung terjemahannya diriwayatkan dari Anas bin Malik. Pelan-pelan ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi pemakaman. Si kuburan, oke, lanjut. Lalu beliau bersabda, bertakwalah Anda pada Allah dan bersabarlah. Wanita itu menjawab, menjauhlah engkau dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibah yang menimpa. Stop ya, stop dulu. Jadi Rasul jalan di TPU itu, di tempat pemakaman umum, ada ibu-ibu lagi nangis di sisi kuburan, nangis. Terus Rasul tegur ibu itu, ibu bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Si ibu nyaut, kamu nggak ngerasain ya apa yang saya rasain ya? Pergi kamu, gitu. Jadi Rasul bilang tawakal dan sabar, dia nggak mau. Dia bilang kamu nggak ngerasain apa yang saya rasakan, pergi aja udah kamu gitu. Akhirnya Rasul ditinggal sama Rasul. Lanjutin lagi, Pak. Wanita itu, Wanita itu tidak tahu bahwa yang berkata itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu, sesungguhnya orang yang tadi berkata adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi waktu si ibu bilang, pergi kamu tuh nggak ngerasain apa yang saya rasakan. Dia ngomong begitu karena dia nggak tahu kalau yang ngasih nasihat itu adalah Nabi. Di beberapa catatan dikatakan sebetulnya dia tahu kalau itu Nabi, tapi rasa sedih yang berlebihan membuat dia nggak ingat kalau itu adalah Nabi. Diingetin sama yang dia, itu Nabi yang ngomong.
ternyata Nabi yang ngasih tahu kamu. Begitu sadar, oh Nabi ya. Lanjut lagi. Kemudian wanita tersebut Kemudian wanita tersebut mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mendatangi di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga pintu. Lalu wanita itu berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari meminta maaf, aku tidak mengenalmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran yang kamu uji adalah saat pukulan pertama, musibah itu pertama kali. lah, ya, sikatin aja ya Bu. Ada ibu-ibu nangis di pinggir kuburan, kata Nabi, ibu bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kata Nabi itu, menjauhlah kamu dari ibu, kamu gak ngerasain apa yang saya rasakan. Jadi kalau ibu baca lengkap tentang hadis ini, kronologisnya, si ibu ini baru saja kehilangan anggota keluarganya, entah anak atau siapa, baru aja. Jadi tangannya dibasah dan dia nangis. Karena dia nangis ditegur sama Rasul. Ibu bertanya, bukankah Rasul juga nangis waktu Hasan dan Husain meninggal? Iya. Terus kenapa Rasul pakai negur ibu ini? Karena cara nangis ibu ini udah gak wajar, gitu baik. Nangisnya meraung. Ada kan ibu meraung kalau nangisnya? Meraung itu tarik-tarik rambut dan sebagainya. Nah itu yang ditegur sama Rasul. Ibu bertawakal dan sabar. Tapi gak mau sih ibu. Pergi kamu ngerasain apa yang saya rasakan. Ditinggal sama Nabi. Itu Nabi loh yang bilangin kamu. Sadar, dia samperin rumah Nabi, terus minta maaf. Maaf ya Nabi, tadi saya tidak mengenali kamu. Tadi dia nggak bilang kalau itu adalah kamu. Nah, maka sekarang saya mau bersabar. Nabi bilangin, sabarlah kepada Allah 5 menit yang lalu. 5 menit kemudian si ibu datang. Sekarang saya mau sabar ya Nabi. Apa jawaban Rasul? Inna masobru inda sodmatil ula. Bu, yang namanya sabar itu di hantaman yang pertama. Sabar itu ada di pertama kita sabar. Contoh, kita lagi nunggu pengumuman kelulusan anak kita masuk ke perguruan tinggi negeri pilihan ini. Turun pengumuman, nggak lulus. Ya, gimana nih kak? Ya, gimana nih? Habis gimana nih sama suaminya? Ya, ini pasti yang terbaik dari Allah. Oh iya ya, alhamdulillah. Itu belum sabar. Sabar itu di hantaman yang pertama. Jadi waktu kita buka amplop, anak Anda dinyatakan tidak lulus, terus ibu bisa bilang alhamdulillah ala kulli hal, itu sabar. Tapi kalau pakai ya terus gimana dong kak, terus gimana nih, 5 menit kemudian baru sadar, alhamdulillah ini masih yang terbaik. Itu sabar belum kalau gitu? Jadi sabar itu apa? Di awal takdir atau musibah itu terjadi. Nah itu sabar. Berarti standar sabar tinggi kan? Rasul tinggi banget. Kita sering gagal gak di ujian kesabaran? Sering. Padahal kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka sholat dan mau bersabar kepada Allah. Kapan? Di hantaman yang pertama. Innama sabru inda sodmatil ula. Sesungguhnya yang disebut kesabaran yang hakiki kata Rasul adalah kesabaran di hantaman yang pertama. Ini baru sabar. Pertanyaannya emang gampang sabar di hantaman pertama? Susah. Illa man rohima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati sama Allah, baru dia sanggup bermain di situ. Makanya orang sabar jaminannya surga bukan? Surga. Oh ternyata misi kita belum beres. Kita baru beribadah, tapi belum mau menghamba kepada Allah, belum mau sabar ditentukan yang pertama. Terus Allah kasih kesempatan hidup agar kita menyelesaikan misi kehidupan kita, ibadah dan menghamba kepada Allah. Bentuk menghambanya apa? Maafin orang, sabar, gitu.
Jelas ya? Nah, kalau sampai sini sudah jelas, maka pertanyaan berikutnya adalah, kalau Allah menciptakan kita ini tujuannya untuk beribadah dan menghamba kepada Allah, pertanyaannya itu ibadahnya sehari berapa jam ya Pak? Kalau emang tujuan Allah ciptakan kita untuk beribadah dan menghamba, pertanyaan kita, berapa jam Pak ibadahnya dalam sehari ini kepada Allah? Kira-kira jawabannya berapa jam? 24 jam. Wah, 24 jam tuh Ben. Sepakat saya itu. Kalau 24 jam berarti tidur kita harus ibadah. Belajar kita di sini harus ibadah. Belajar yang ibadah gimana sih? Belajar yang nurut sama aturan Allah. Allah ngaturnya gimana? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang belajar menuntut ilmu, yang berjihad dalam satu barisan yang tersusun rapi. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu, duduknya nggak mau rapi, sok depan kosong, sok kedua isi, sok ketiga ngomong dua, sok kedua isi. Berarti kita jadi apa belum? Belum. Maka datangnya kita ke sini tadi belum jadi ibadah, gitu loh. Benar tuh, ibadah 24 jam. Di tempat pengajian harus ibadah. Caranya gimana? Sesuai dengan aturan Allah. Jadi datang ke kajian, isi sok-sok yang kosong di depan. Oh, ibadah tuh, gitu loh. Jadi bisa ibadah sampai nanti. Bisa nggak ibadah di dalam kereta api? Bisa. Kalau dalam kereta api kita lagi pegel, pengen duduk, nggak dapat duduk. Nyebelin nggak? Biasanya ibu ngapain kalau lagi mogel terus nggak ada duduk? Melototin yang duduk gitu. Melototin udah happy gitu. Kamu masih muda ya, saya tua nih. Jujur nih, kita pegel naik kereta, pengen duduk, tapi nggak kebagian duduk. Nyebelin nggak kondisi itu? Nyebelin. Biasanya kita nggak duduk apa sih? Yuk. Gimana caranya agar hidup kita ini 24 jam ibadah isinya? Maka Rasul mengajarkan lewat kisah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang membaca bantu? Siapa yang boleh silakan? Silakan Bu. Yang bisa lihat ya, membaca itu, monggo tolong bantu. Silakan. Nanti saya tuntut kamu absen. Disuruh ngatur kamu atau gimana ya? Ayo beri boleh. Oh, ada birunya angkat ya nih. Oh, sebentar. Sebentar ya. Oke, kita mudahin. Segitu kali. Ya, sebentar ya. Ya, segitu aja ya. Gitu kan. Silakan Bu Evi. Dari Aisyah kebiasaan Rasulullah jika menyaksikan hal-hal yang beliau sukai adalah mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Sedangkan jika beliau menyaksikan hal yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Timbul pertanyaan, kalau emang tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah, terus harus berapa jam kita ibadah dalam sehari? 24 jam, kata ibu itu. Jawabannya benar. Gimana caranya agar kita bisa beribadah 24 jam sehari? Caranya, Aisyah mengatakan, Rasulullah itu kalau menyaksikan hal-hal yang dia suka,
yang sesuai dengan keinginan hatinya, Rasul akan mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi kalau melihat sesuatu yang beliau tidak suka, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nggak kedua. Kalau cocok dengan hati, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau kurang cocok, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Ya kan? Kalau yang nyenengin hati, alhamdulillah. Yang bikin hati agak kurang senang, tetap alhamdulillah. Itu Rasul tuh. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Jadi kalau diberikan hal yang menyenangkan, Allah dipuji sama Rasulullah. Tapi kalau yang Allah hadirkan hal-hal yang Rasul kurang senang, Allah ini dicela atau tetap dipuji? Tetap dipuji. Itulah hamba. Gitu. Begitulah seorang hamba. Hamba itu jobnya cuma diatur doang, diatur, dilarang, diperintah. Dan salah satu perintah Allah kepada kita sebagai seorang hamba adalah hanya memujinya, nggak boleh nyela. Gitu. Puji aja terus. Walaupun takdir yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita berseberangan banget dengan keinginan hati kita. Kita pengen anak kita lulus, sama Allah dibikin gak lulus. Berseberangan gak tuh? Nah, ketika berseberangan, gimana caranya kita bisa ibadah? Tetap puji Allah. Jangan, ya Allah gimana sih? Jangan. Puji aja terus. Jadi kita bisa ibadah. Naik kereta pengennya duduk, nggak kebagian duduk. Berarti kan nyebelin. Kalau nyebelin yang mana yang diucapkan Rasulullah? Naik kereta, penuh nih. Melihat ke tempat duduk yang prioritas penuh juga. Daripada kita ngedumel, resek nih, gitu. Ikutin aja cara Rasul. Kita nggak ngedumel, kita nggak nyela, tapi kita memuji Allah dalam segala kondisi. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka ucapan alhamdulillah ala kulli hal barusan itu jadi ibadah nggak? Berarti di kereta bisa nggak ibadah? Bisa. Gitu. Kita makan kemana? Kita makan ke mana? Bu Evi kalau di tempat makannya enak di sini apa? Bakso apa yang paling enak di sini? Bakso. Resto Pule. Resto Pule di sebelah teras. Resto Pule. Oke, kita ke situ. Sampai di situ menu yang mau kita pesan habis. Habis besar kan? Nah, gimana caranya kita datang ke resto bisa ibadah? Begitu yang kita pesan habis, alhamdulillah alhamdulillah ibadah. Tapi kalau ya gimana sih sedianya banyak dong, gitu malah jadi nggak ibadah. Udah lapar, Iya, jauh-jauh udah lapar. Kan gue udah request tadi udah telepon, habis. Rasul itu kalau dapat hal-hal yang nyebelin, Rasul nggak marah-marah, nggak nyala Allah. Tapi Rasul puji Allah. Kenapa? Karena kalau hati kita kesel karena sesuatu, ingat apa kata Rasulullah? Ya, suasana hati yang jengkel aja. Kita jangan jengkel, kita was-was aja terhadap sesuatu itu mengguguri dosa loh. Datang nggak ya Pak Indra? Ini jam 9 belum ada kabar. Pak Indra datang nggak ya? Ada perasaan was-was itu dosa digugurin tuh. Serius. Asik jadinya. Jadi dengan konsep ini kita benar-benar bisa beribadah 24 jam, beneran. Es teh manis panas satu ya, datang ke sini es dingin loh, es teh manis panas kita ya. Teh manis panas ya, teh manis panas satu. Datang ke sini es teh manis Pak, itu lagi pilek nih. Kita pesen teh panas, datang ke sini es teh manis gitu, kan dibeli tuh. Gimana caranya suasana ini bisa jadi ibadah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini buat kamu aja nih guys. Bos, satu lagi dong yang panas. Panas kok ingat, jangan es lagi, saya bilang nih. Jadi jalan terus gitu banyak semuanya. Gak ada nyala. Itulah hamba tuh itu. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya. Nah, saking pentingnya memposisikan diri sebagai seorang hamba supaya kita bahagia.
Allah sampai ngingetin kita itu 17 kali ngasih remind, kamu tuh hamba, kamu tuh hamba. Sehari 17 kali Allah ingetin. Bagaimana cara ngingetinnya? Ketika Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu sehari. Berapa kali kita sholat 5 sehari? 5 kali. Total rokaatnya berapa? 17. Setiap rokaat baca Fatihah enggak? Berarti selama 1 hari minimal kita harus baca surat Al-Fatihah 17 kali. Betul kan ya? Nah, di surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak ayat ini? Ada ya? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya Bu ya. Saking pentingnya sadar diri bahwa kita hanyalah seorang hamba, sampai-sampai Allah wajibkan kita sholat sehari itu 5 kali atau 17 rakaat, yang di setiap rakaat kita harus baca ayat ini. Kita gak baca ayat ini, sah gak sholat kita? Gak sah loh. Terus apa maksudnya tuh? Oh ternyata kewajiban membaca surat Fatihah menjadi warning, menjadi pengingat dari Allah agar kita sadar kita ini hanya seorang hamba. Misal nih, sekarang jam berapa nih sekarang nih? Jam berapa sekarang? 10:30. Di jam ini kita lagi kesel nih. Kita kesel karena satu hal di rumah nih, ada kejadian di rumah yang nyebelin kita gitu. Berarti suasana hati kita nyaman kan? Enggak. Kita pengen suami kita pergi itu ngomong gitu, kasih tahu lah Pak, minimal gue udah pergi ya, ini hilang aja Pak, hilang gitu, ada kabar. Tahu tuh WA aku udah sampai yang gue kan nyebelin tuh gitu. Bisa nyebelin gak sih? Jam segini kita lagi kesel karena suami kita pergi gak pakai pamitan. Jelas ya? Nah kan kita lagi kesel, Allah nyuruh kita sholat gak nanti zuhur? Nah, kesel jam segini nih, zuhur jam berapa? Anggap jam 12. Berarti 1,5 jam lagi Allah kasih waktu kita untuk sebel. Silahkan kamu kecewa, silahkan sakit hati 1,5 jam aja. Setelah itu harus hilang sakit hatinya. Caranya gimana ya Allah? Sholat zuhur. Begitu sholat zuhur kita baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah yang mana nih? Ini Allah yang ini. Allah yang perannya sebagai Al-Khaliq atau pencipta. Betul ya? Segala puji hanya milik Allah, pencipta alamin, pencipta seluruh alam, alam semesta. Allah di sini sebagai Khaliq, sedangkan alam semesta di sini sebagai makhluk. Jelas sampai di sini? Jadi segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Jelas ya? Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rob di sini saya literin dulu tuh kata Rob itu, iya kan? Apa maksudnya? Saya ingin menyampaikan bahwa kata Rob dalam Quran, kalau ibu baca Quran cetakan dari Saudi itu biasanya hurufnya itu jadi merah itu warnanya. Rob, ya apalagi ilah, itu dimerahin tintanya. Itu ada maksudnya Bu. Di antara maksudnya adalah bahwa kata Rob itu jangan diartikan Tuhan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, jangan, karena Tuhan itu bisa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Allah bukan itu. Allah kita itu Rob. Rob itu punya 3 arti besar. Ya, jadi
kalau ibu dengar kata roh, ibu harus paham bahwa kata roh itu punya 3 makna besar. Yang pertama, roh itu bisa berarti pencipta. Yang kedua, roh itu bisa berarti pemilik. Dan yang ketiga, roh itu juga bisa berarti pengatur. Apa aja arti roh? Pencipta, pemilik, pengatur. Satu kaligus tuh. Jadi kalau kita baca ayat ini, maka artinya segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, pemilik seluruh alam semesta, dan zat yang berhak mengatur seluruh alam semesta. Gitu cara baca. Cara memahaminya. Jelas kan? Segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang ngatur-ngatur seluruh alam semesta. Jelas sampai sini? Jelas. Di antara bagian dari alam semesta itu hujan atau bukan? Hujan itu bagian bukan dari alam semesta? Oke, perhatikan ya di sini. Kalau hujan adalah bagian dari alam semesta, maka kalau ibu kesel dengan turunnya hujan, ingat ayat ini. Segala puji bagi Allah yang menciptakan hujan, pemilik hujan, dan yang ngatur-ngatur kapan hujan itu turun, kapan hujan itu berhenti. Kalau dia turun, puji Allah, alhamdulillah. Kalau dia nggak turun, tetap puji Allah. Kan segala puji bagi Allah yang ngatur semuanya nih. Dia turunin hujan, puji Allahnya. Dia nggak turunin, tetap puji Allahnya. Jelas sama sih? Jelas ya? Jadi yang sakit hati dengan turunnya hujan langsung ingat. Iya, yang menulis kan Allah nih. Kata Allah nggak boleh nyelak nih, bolehnya muji doang. Maka berhenti kita ngomong ya hujan. Jelas? Ini hujan. Apalagi bagian kecil dari alam semesta selain hujan, pasangan kita. Pasangan kita itu bagian bukan dari alam semesta. Iya. Saya nih. Saya Indra, itu pasangan saya namanya Widi itu. Jadi kalau jam 10:30 ini saya lagi kesel sama Widi, kata Allah keselnya sampai jam 12 aja Indra. Habis zuhur gak boleh kesel lagi, kata Allah gitu. Kenapa? Kan kamu sholat nanti. Nanti pas sholat kamu bakal baca ini nih. Waktu baca jangan cuma baca, pahami. Gimana cara memahaminya ya Allah? Segala puji bagi Allah. Kali kesel yang misi saya nih. Segala puji bagi Allah yang menciptakan si Widi, namanya kan Widi, pemilik Widi, dan yang ngatur-ngatur kapan si Widi asik, kapan si Widi nyebelin. Kalau dia lagi asik, alhamdulillah puji Allahnya. Kalau dia pas lagi nyebelin, tetap puji Allahnya. Selesai. Oh, yang ngatur tadi dia nyebelin, Allah ternyata. Udah puji aja, selesai. Jadi setelah membaca ayat ini, kita sadar bahwa seluruh kehidupan kita itu ada yang ngatur. Kita nggak pengen, siapa sih yang pengen punya suami cemberut? Ada nggak yang pengen suaminya cemberut? Ada nggak yang pengen suaminya ngeloyo aja kalau kotor-kotor nggak bilang-bilang istri? Nggak ada. Tapi ternyata kok di hari ini pergi nggak pakai kabar ya? Siapa yang ngatur begitu? Allah. Maka di titik itu Allah pengennya kita sabar. Allah pengennya kita maafin dia. Sabar dan memaafkan itu bentuk hamba bukan kepada Allah. Bentuk penghambaan kita bukan. Ini itu. Itu buka toko sehari-hari omsetnya 1 juta. Hari ini buka lagi tokonya. Tahu-tahu cuma dapat 300.000. Bukan rezeki ibu diambil untuk sebelah, bukan. Emang hari itu segitulah rezeki yang Allah berikan buat kita. Tapi yang biasanya 700 Pak Indra. Jadi gara-gara toko sebelah buka sih, jualannya sama saya, sekarang bisa saya turun nih. Bukan saya mau turun. Rezeki kita hari ini segitu diatur sama Allah. Jadi alhamdulillah terus saja. Begitulah harusnya kita menjadi seorang hamba. Maka semakin sering berhamdalah, semakin lapang nih hati kita nanti, semakin bahagia hidup kita pasti. Dan yang bikin kita
depan buka laundry saya jadi sepi, Pak Indra. Enggak. Emang begitu orang ngaturnya. Ada nggak suami yang stres ketika udah bertahun-tahun nasihatin istrinya, tapi istrinya nggak berubah kayak gitu? Iya, Pak. Banyak stres suaminya. Oh, terbalik ya, Pak ini Pak Indra. Ada nggak istri yang stres ketika suaminya nggak berubah-berubah dinasihatin gitu? Ada gitu ya. Kenapa sih istri stres ya? Capek ngasih tahunya nggak sesuai ekspektasi, suaminya nggak menurut. Nasehatin orang itu tugas siapa? Memberi nasihat kepada suami tugas istri bukan? Iya. Nasehatin suami tugas istri. Ngerubah suami menjadi baik tugasnya siapa? Tugas Allah. Yang bikin ibu stres, ibu campur sama tugasnya Allah. Tugas kita mah nasehatin aja. Dia nggak berubah, itu wilayah kerjanya Allah. Ibu ikut campur. Stres ya Pak, udah 13 tahun nggak berubah. Ya biarin aja orang itu tugasnya Allah. Kalau ibu udah nasehatin, selesai. Deker tuh katanya, dari tahu loh. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun loh? 950 tahun. Istri sama anaknya nurut nggak? Enggak. Ibu pernah baca status Nabi Nuh? Stres menjadi nabi nih. Ini mau nggak nurut gitu. Pernah nggak baca status itu? Enggak. Kok Nabi Nuh nggak stres ya? 950 tahun loh. Dakwah bininya nggak nurut, anaknya nggak nurut, nggak stres tuh. Kok bisa nggak stres ya Bu Ayah? Karena Nabi itu tahu job desk gue ngasih nasihat, ngerubah mereka itu job desknya Allah, jangan dicampurin, maka nggak stres. Iya, yang penting kita sudah tunaikan kewajiban kita. Nabi Lut berdakwah, istrinya parah. Emang Nabi Lut terus resign, gue berhenti dakwah deh. Bini gue nggak nurut nih. Enggak. Dia nggak stres walaupun masyarakat bilang, lo urus aja bini lo Lut. Pakai nasihatin orang bininya juga nggak benar. Tapi Nabi Lut terus aja berdakwah karena dia sadar emang itu tugas gue. Merubah istri gue itu tugasnya Allah. Gitu. Jadi dia nggak stres sama orang yang stres ketika sakit berobat nggak sembuh-sembuh. Stres saya Pak, aku beli madu dokter nggak sembuh-sembuh. Ya stres lah. Kenapa stres? Karena job desk dia apa? Job desk orang sakit itu apa? Berikhtiar berobat. Sembuh itu job desk siapa? Allah. Gitu. Jangan ikut campur di wilayah itu. Tugas kita ke dokter, cari dokter nih. Kalau belum sembuh itu wilayah kerjanya Allah tuh. Maka ketika belum sembuh juga udah 5 dokter, Allah inginnya apa? Allah inginnya kita sabar, kan itu. Sabar kan? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi jangan ikut campur sama urusan Allah. Kalau ini bahagia, tapi kalau ibu ingin menderita hidupnya, ya gerejokin aja kerjaan Allah. Pasti menderita. Gue maunya nggak macet nih. Ya Allah maunya macet tuh gimana? Ngeliat di Waze kiri warna hijau, begitu belok kiri macet bu. Kita nggak pengen macet. Allah pengennya macet, terus gimana dong? Ya udah terima aja. Karena tugas kita tuh diatur bukan ngatur. Waktu kita sebel gara-gara mapnya salah, apa yang harus kita lakukan? Ngedumel atau tetap memuji Allah? Begitu ibu tetap memuji Allah, ibu lagi ibadah. Makanya, coba deh, takdir yang hadir dalam kehidupan kita selalu matching nggak dengan keinginan hati kita? Selalu matching apa enggak? Enggak. Pertanyaannya seru nih. Apakah takdir pernah bertanya kepada ibu, ibu nyaman nggak dengan kehadiran saya? Enggak. Si takdir akan tetap hadir, kita nyaman ataupun kita nggak nyaman, karena dia hadir based on order dari Allah. Allah yang perintahkan takdir itu hadir dalam kehidupan
Kita nyaman kek, kita nggak nyaman kek, dia akan tetap hadir. Kalau kita nggak nyaman dia hadir, kita nyaman dia hadir, kalau itu mendingan kita gimana? Hah? Iya, orang kita nggak terima dia tetap hadir kok. Kita nolak tetap hadir dia. Ya udah terima aja. Dan memang itu maunya Allah. Allah pengen udah. Kalau saya atur, kamu terima aja gitu. Nggak usah pakai nanya. Tapi kan ya Allah nggak usah udah. Saya nggak pengen macet, tapi Allah kasih macet. Kalau kita nggak pengen macet, ternyata Allah kasih macet, berarti itu yang Allah inginkan terhadap kehidupan kita. Nggak usah nanya kenapa gitu. Makanya untuk sadar bahwa kita ini hanya seorang hamba yang hidup itu benar-benar diatur sama Allah, kita nggak butuh waktu yang lama. Paling 50 tahun baru sadar. 50 tahun kadang-kadang kita baru sadar. Oh iya, itu cuma hamba ternyata gitu. Serius. Ternyata untuk sadar bahwa kita hanya seorang hamba Bu Evi, kadang kita butuh waktu 60 tahun. Oh, gue cuma hamba ya. Dan gimana cara Allah menyadarkan kita? Dengan cara nyuekin kita. Dicuekin sama Allah biar sadar kalau kita hanya seorang hamba. Gimana kita nggak ngerti? Ya udah kita bikin nantinya. Ya. Supaya kita ngerti bahwa kita hanya seorang hamba. Ingat, hamba itu lebih rendah dari budak, kata para ulama. Hamba itu posisinya lebih rendah dari seorang budak. Kalau budak masih bisa ngobrol nggak sama tuannya? Masih bisa nanya. Tapi kalau hamba dengan rohnya, itu orang nggak kasih ruang untuk bertanya. Kalaupun Bu Holi maksa nanya Allah, dicuekin sama Allah. Contoh, ada nggak suami istri yang menikah, kemudian Allah anugerahkan mereka anak hanya laki-laki doang? 7 laki semua. Ada. Yang perempuan doang? Ada. Anak ketiga perempuan doang, ada laki. 5 tuh. Siapa 5? Itu 5 perempuan semua. Oh saudara, ada nggak di sini yang anaknya cuma perempuan atau laki doang? Ada nggak? Ibu, berapa anaknya Bu? Benar. 3, laki atau perempuan? Jujur ya, maaf saya nanya. Ibu pernah nanya dari sama Allah, ya Allah, kenapa sih anak saya nggak ada laki? Pernah ya? Pernah. Apa sebenarnya? Lebih nggak 20 tahun? Ada, oke. Kalau lebih, sampai hari ini ada nggak jawabannya? Belum ya? Belum ya? Oke. 20 tahun nanya, ya Allah, kenapa anak saya 3 perempuan doang, nggak ada lakinya? Didiemin aja sama Allah. Nggak dijawab, nggak dikasih sign, nggak dikasih mimpi, enggak, sama Allah didiemin aja. Ya, ada orang anaknya 8 laki semua, kucing saya 8 laki semua. Mungut anak perempuan tadi, hamil lagi istrinya. Begitu keluar kata istrinya, ya gituan lagi bang, laki lagi 9 laki semua. Nanya, ya Allah kenapa anak kita laki semua nih 9 nih? Enggak dijawab sama Allah, didiemin aja sama Allah. Kenapa Allah diemin? Supaya kita sadar kita ini hanya seorang hamba yang gak punya hak untuk bertanya sama Allah. Terima aja udah takdir Allah. Ini hamba itu diatur bukan ngatur. Silakan baca Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu yaf'alu wa hum yus'alun. Allah kerajaan langit dan bumi, dia memberikan anak perempuan kepada siapa? Siapa yang Allah pilih? Dia ngasih anak laki-laki kepada siapa? Kepada siapa yang Allah pilih? Iya nggak? Berarti yang punya anak perempuan dan anak laki-laki doang itu pilihan Allah bukan? Itu pilihan Allah. Lanjutin ayat 50-nya, ayat 50. Ayat berikutnya. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandu siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.
Punya anak perempuan doang Allah pilih, orang tuanya mana? Yang laki-laki Allah pilih. Punya laki perempuan Allah pilih orang tuanya. Bahkan sampai yang tidak diberikan anugerah pun Allah pilih. Ya Allah, saya belum bacanya ayat ini ada ya Pak Indra? Aku baru baca, perasaan udah berkali-kali hafal baca Quran. Baru saya lihat ini terjemahannya begini. Karena kita bacanya nggak ditadaburin, cuma baca. Ya, jadi semua itu atas pilihan Allah. Iya, Allah nanya nggak, kamu nyaman nggak dikasih anak perempuan doang? Allah nggak nanya gitu. Karena Allah yakin semua yang Allah takdirkan itu selalu yang terbaik. Jadi hidup kita ini karena diciptakan, dimiliki dan diatur sama Allah. Kalau kita bikin skrip besar nih, kita bikin layar besar, maka kehidupan kita ini di bawahnya ada tulisan tuh. Ya, kalau kita membayangkan kehidupan kita ini, itu di bawahnya ada tulisan. Tulisannya apa? Tulisannya managed by Allah. Jadi di kehidupan ibu, di kehidupan ibu, Bu Evi, saya, itu di bawahnya ada tulisan tuh. Tapi nggak kelihatan tulisannya. Managed by Allah, hidupmu diatur sama Allah, gitu. Ngalir aja ya Pak? Ngalir aja, semua diatur sama Allah. Bukan kita yang ngatur. Kalau kita yang ngatur, kita kira-kira mungkin nggak mengatur tanggal sekian gue sakit? Nggak mungkin, kita pengennya sehat terus. Tapi ternyata ada nggak episode kita harus sakit? Itu bukti bahwa hidup kita tuh bukan kita yang ngatur. Iya nggak? Itu bukti bahwa hidup kita ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Allah. Managed by Allah. Diatur sama Allah. Saya pengen nanya sama ibu. Kalau ibu pengen nginep di satu hotel, ibu nggak tahu nih hotelnya nggak terkenal nih. Tapi si pemilik bilang, hotel kami ini managed by Hyatt Pak. Managed by Hyatt Bu. Dengar kata Hyatt, gimana perasaan Bapak Ibu? Waduh, aduh. Hyatt iya, udah tenang lah. Kita mau bikin acara pernikahan anak kita di satu gedung, ternyata gedung itu di manage oleh Hyatt, terus WO-nya itu DND, wedding organizer yang biasa ngurusin ribuan orang. Langsung tenang nggak kita? Oh tenang deh kalau gitu. Bayangin hidup kita di manage by Allah. Harusnya kita khawatir atau tenang? Harusnya tenang, tapi kita lebih sering tenang atau lebih sering khawatir? Khawatir. Kenapa khawatir? Sok tahu. Kita suka berpikir pilihan kita tuh lebih baik. Kita sok tahu sama Allah gitu. Harusnya suasana hati kita senyaman dengar kata Hyatt tadi tuh. Managed by Hyatt. Waduh, tenang deh kalau by Hyatt deh. Diatur oleh Allah. Dengar kata Allah tuh harusnya tenang kita. Karena Allah mengaturnya dengan asmaul husnahnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Jelas nggak Bu? Sampai Al-Qabid. Nah, siapa yang tahu arti Al-Qabid? Buaya. Al-Qabid artinya apa buaya? Ayo googling. Apa arti Al-Qabid? Ketemu? Maha mengendalikan, apa lagi? Maha bukan menenangkan, mengendalikan, menahan, apa lagi? Menghilangkan, membatasi. Ya. Allah mengatur hidup kita dengan salah satu asmaul husnahnya yaitu Al-Qabid yang artinya menahan, menarik, menghilangkan atau membatasi. Yang semua tujuannya untuk kebaikan kita. Rezeki kita dibatasi untuk kebaikan kita. Ibu, siapa namanya Mak Bu? Iya. Ibu Yuli. Ibu Ruli. Ibu Ruli punya uang 5 triliun enggak sekarang? Enggak. Andai kata Allah kasih rezeki naik 5T hari ini, cash hidupnya, kira-kira untuk ibu yang lain, beliau ada di sini. Di mana? Jalan-jalan.
nggak bakal ngaji lah. Udah segitu aja deh. Gitulah kira-kira gitu Bro Ruli. Sama kegantengan, kecakapan fisik kita itu dibatasin sama Allah. Coba Bu Holi, kenapa Bu Holi ada di sini? Ya karena begini modelnya. Coba kalau Allah bikin Bu Holi kayak siapa Jenner Bu? Kayak artis gitu, artis dunia. Kira-kira dia ada di sini nggak? Enggak dia, udah lagi di mana-mana tuh, gitu loh. Sengaja diukur, semuanya diukur berdasarkan pengukuran Allah. Dan itu selalu yang terbaik. Sampai rezeki kita dibatasi, itu bukan karena Allah nggak mampu memberikan kita rezeki. Ya Allah berikan aku uang 5M ya Allah, nggak dikasih sama Allah. Dikasih 5M berantakan nanti kata Allah. Udah cukup 2 juta aja. Jadi waktu Allah tidak berikan, ketika Allah tahan doa-doa kita bukan karena ketidakmampuan Allah, tapi justru karena Allah sayang sama kita. Al-Qabid dikombin dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Kalau Allah nggak sayang sama kita, Bu, setiap ibu doa dikasih terus sama Allah, Bu. Kalau Allah nggak sayang, justru karena Allah sayang, tidak semua doa kita dikabulkan dalam bentuk tunai. Dah, cukup ya. 5 menit lagi untuk menyadarkan bahwa Al-Qabid, manajemen Allah dengan nama Al-Qabid itu bukan ketidakmampuan Allah memenuhi semua hajat kita, tapi Allah tahan, Allah kurangi, Allah hilangkan, bahkan Allah cabut sesuatu dari kita bukan karena ketidakmampuan Allah, tapi justru karena kasih sayang Allah sama kita. Dikombin itu manajemen itu sempurna. Rahman, Al-Qabid 30. Allah yang bilang nih, Bro Ruli yang baca sekarang. Apa tuh Bro Ruli nggak tahu? Oh nggak kelihatan. Yang kelihatan ini. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas. Stop. Allah yang bilang. Kalau Allah bilang pasti benar atau pasti salah? Benar. Kata Allah, kalau saja Allah lapangkan rezeki kepada setiap hamba-hambanya, apa yang akan terjadi? Ini lagu semua nih kata Allah. Kalau Allah berikan kita kelapangan rezeki semuanya nih, ini kita bakal jadi orang yang melampaui batas, kita bakal belagu semuanya kata Allah. Yang bilang Allah, ibu jangan sok-sokan ngomong, kalau saya mah enggak Pak. Allah yang bilang. Ibu punya duit 2M, punya cash hari ini, kira-kira ada di sini enggak? Di mana? Di Istiqlal. Udah belanja pagi ini kita udah nih. 2M ya, minimal Singapura. RCC minimal. iPhone-nya ganti Pro Max, nggak mungkin beli yang biasa. 2M. Iya nggak sih? Allah bilang dong, kalau aku lapangkan semua rezeki kalian akan melampaui batas. Makanya dibatasin sama Allah. Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Udah segitu aja cakepnya, gantengnya segitu aja, rezekinya segitu aja. Karena kalau Pak Didi dikasih duit 2T buat ini, pos 2, pos 3 kok buka aja. Segitu cukup udah gitu. Jangan dilebihin. Biar apa? Biar bahagia rumah tangganya. Karena begitu buka pos 2 berantakan semuanya. Gitu. Jadi membatasi rezeki bukan ketidakmampuan Allah, melainkan bentuk kebijaksanaan Allah, karena Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Manusia so tahu ya Pak. Kita ini yang so tahu. Enggak Pak, saya kalau punya duit banyak saya akan kembang sini sana. Belum kejadian. Allah tahu semua itu. Makanya ada Al-Qabid, ada pembatasan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semua yang benar dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan keterbatasan ilmu dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Azza wa alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari
mungkin itu suatu hal yang perlu kita lakukan. Seperti kita berobat atau ada kita yang belum punya turunan, kita berusaha. Apakah dengan usaha ini Allah akan merubah takdir kita, atau tetap Allah menetapkan bahwa ya sudah itu menurut saya tidak bisa berubah lagi, atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Semoga Pak Didi sekeluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang beliau bilang bahwa takdir Allah yang sudah Allah gariskan, blueprintnya itu bisa kita rubah. Allah memberikan ruang itu. Caranya gimana? Dengan doa, berdoa dan bersedekah. Doa dan sedekah itu bisa mendahului takdir. Gitu. Allah takdirkan jam 1 siang nanti kita kecelakaan misalnya. Terus kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatal dini wa afiyatan fil jasad. Itu doa-doa kita itu bisa membuat Allah merevisi takdir yang sudah Allah buat. Bisa. Doa dan sedekah itu bisa mendahului takdir, bahasanya begitu. Jelas ya? Bisa mendahului takdir. Makanya jangan segan-segan berdoa, jangan pelit-pelit untuk bersedekah. Bisa. Selama takdir belum terjadi, dia berpotensi untuk bisa dirubah. Makanya Allah berikan ruang ikhtiar buat kita, ke dokter, berobat. Tapi kalau kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, ingat Allah punya nama Al-Qabid, menahan doa, mengurangi rezeki. Allah punya sisi itu gitu. Jadi kita diberikan ruang untuk berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita sudah minta, sudah propose ke Allah, ternyata takdir yang Allah takdirkan tidak sesuai dengan keinginan kita nggak boleh mencela Allah. Gitu. Dan benar, sebelum terjadi bisa dirubah takdir dengan doa dan sedekah kita. Makanya kalau sudah kejadian sebuah takdir, kita nggak boleh lagi ngomong coba aja, nah itu nggak boleh. Kalau sudah terjadi, jangan lagi ngomong kalau aja. Makanya kalau sudah terjadi apa yang diajarkan Rasul ngomongnya? Qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir sudah terjadi. Jadi nggak usah pakai bilang lagi. Coba tadi dibawa ke rumah sakit itu, pasti bapak masih hidup. Kalau udah kejadian udah meninggal bapak kita. Jangan ngomong tapi lagi. Jangan bicara kalau kata Rasul. Innalau yaftahu abwab syaitan, karena ucapan kalau bisa membuka pintu-pintu setan nanti. Gitu. Jadi kalau sudah kejadian takdirnya, jangan bicara andai saja, kalau saja, jangan, itu dilarang. Orang tua kita sakit, kita bawa ke rumah sakit A, tetangga kita bilang jangan di situ, jelek pelayanannya, bawa ke B. Gitu. Tapi karena satu hal nggak bisa, tetap harus ke rumah sakit A. Meninggal orang tua kita. Coba aja lo bawa ke rumah sakit B, bapak lo masih hidup tuh. Kata tetangga kita begitu. Tuh ucapan itu tuh bikin hati kita jadi galau nggak? Makanya kalau sudah kejadian, jangan bicara kalau kata Rasulullah. Innalau yaftahu abwab syaitan. Karena ucapan kalau tadi membuka peluang setan bekerja. Kita jadi nyalain supir, jadi nyalain rumah sakit, jadi nyalain dokter dan sebagainya. Gitu. Jadi benar ya Pak, bisa. Kita bisa diberi ruang untuk merubah takdir dengan cara berdoa dan bersedekah. Kalau bahasanya itu sedekah itu bisa mendahului takdir sebelum dia kejadian. Gitu.